Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika, khususnya untuk kelas 12, baik MIPA maupun IPS. Nah, pada bab yang pertama, kita tahu membahas tentang dimensi 3. Nah, bagian yang pertama pada bab itu, kita nanti akan membahas jarak dua buah titik dalam ruang. Nah, saya sudah memberikan kuis. Jawaban di bentuk PDF ada, ini bentuk videonya, dengan harapan nanti untuk memudahkan Anda dalam memahami dan mengerti materi ini. Prinsip akan kami sampaikan bahwasanya untuk menghitung jarak dua buah titik dalam ruang, itu nanti kita membuat setting, kita membuat segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku itu nanti kita tahu jika ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi yang tegak A, kemudian mendatar B, sisi miringnya C. Untuk menghitung sisi miring, ini bisa kita gunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau C-nya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, misalkan mencari A, ya tinggal ini kita ubah bentuknya. B juga seperti mengubah bentuk aljabarnya untuk menghitung yang kita inginkan. Nah, anak-anak, kita mulai pada pembahasan kuis untuk soal yang pertama. Soal nomor 1, perhatikan soalnya. Ini pada sebuah kubus yang panjang sisinya 10 cm, itu ditanyakan, hitung jarak DH. Nah, rusuk ini saja ditanyakan, dan jarak BG, diagonal ruang. Kemudian yang C adalah hitung jarak titik C ke E. Ini saya ilustrasikan diagonal ruang ini, yang BG tadi diagonal bidang. Kemudian soal D, titik X-nya tengah-tengah AB, X-nya tengah-tengah AB di sini, disuruh menghitung jarak titik X ke H, X ke H. Kemudian di E-nya ada titik P dan Q yang letaknya ditentukan dengan ketentuan soal di sini. Nah, kita mulai membahasnya. Yang pertama, jarak DH, lihat jarak DH yang ke atas ini hanya menyatakan rusuk kubus. Nah, tinggal kita lihat aja, rusuk kubusnya adalah 10 cm. Jadi jarak DH-nya adalah 10 cm. Kemudian soal B, untuk menghitung jarak BG, jarak dua buah titik BG ini terlihat adalah diagonal bidang pada kubus itu. Ini merupakan diagonal bidang dari BCGF. Nah, untuk menghitungnya kita memandang segitiga BCG siku-siku DC seperti tadi. Berarti BG-nya sisi miring, ya kan? Sehingga kita hitung BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat, atau BG sama dengan akar dari kuadrat sisi yang lain tadi. Sehingga perhitungannya BG sama dengan akar 10 kuadrat, BC-nya 10 kan rusuk ini, kemudian CG-nya juga 10 ditambah 10 kuadrat. Sama dengan akar 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Nah, 200 itu perkalian 2 dengan 100. 100-nya diakarkan menjadi 10 akar 2 cm. Jadi jarak BG-nya 10 akar 2 cm. Kemudian yang soal C, jarak CE. Jarak CE ini diagonal ruang, anak-anak. Merupakan diagonal ruang dari bidang ACGF kalau kita membuat bidangnya ACGF. Nah, untuk menghitung CE, kita pandang segitiga CGE, sebenarnya menggunakan ACE juga bisa. CGE ini siku di G. Jadi berarti nanti CE ini sama dengan CG kuadrat ditambah GE kuadrat, sehingga CE-nya bisa diakarkan dari kuadrat sisi yang lain tadi jumlahkan. CE itu sama dengan CG. CG itu rusuknya 10 dikuadratkan. Kemudian GE, diagonal bidang tadi dari soal B, kita temukan diagonal bidangnya 10 akar 2 kuadrat. GE diagonal bidang. 10 kuadrat 100 ditambah 10 akar 2 itu 10-nya 100, akar 2, 2. 100 kali 2, 200. Sehingga 100 tambah 200 atau akar 300. Seperti tadi,
100-nya diakarkan menjadi 10, 10 akar 3 cm. Nah, untuk berikutnya kita punya kesimpulan bahwasanya dalam setiap kubus sini yang panjang rusuknya A, misalkan A gitu, pada kubus yang rusuknya A cm, maka kita punya kesimpulan untuk berikutnya mempercepat perhitungan panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Tinggal menambahi akar 2. Diagonal ruangnya adalah A akar 3. Tinggal menambahi akar 3 pada rusuknya. Itu untuk memudahkan perhitungan berikutnya, anak-anak. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang C berikut ini. Soal C tadi sudah Anda perhatikan di depan bahwasanya untuk soal C ini, jika X di tengah-tengah AB, ini saya sudah tunjukkan, hitung panjang ruas XH, XH-nya ini. Nah, sekarang kita perhatikan, ini kita memandang untuk mencari XH, itu pandang segitiga. AXH itu siku-siku di A. Jadi XH merupakan sisi miring. Ini tegak lurus di sini, anak. Walaupun terlihat tidak seperti tegak lurus, tapi ini adalah tegak lurus. Sehingga XH sama dengan AX kuadrat ditambah AH kuadrat. AX kuadrat isi yang lain ditambah AH kuadrat. Atau XH-nya sama dengan akar dari jumlah kuadrat itu. Kita tahu bahwasanya AX-nya, AX ini setengah dari AB, karena AB-nya 10, maka AX-nya 5. XH sama dengan akar 5 kuadrat ditambah, kemudian AH-nya tadi adalah diagonal bidang, maka tinggal menambah akar 2. 10 akar 2 dikuadratkan. Ketemu 5 kuadrat 25, ini 200, sehingga akar 225 15 cm. Jadi jarak X dengan H tadi adalah 15 cm. Soal terakhir untuk yang nomor 1. Diketahui titik P pada FB. P pada FB dan V pada AD. Ini anak-anak. Nah, perbandingannya FP-nya ini sama dengan 2/5 dari FB. Karena ini 10, ini karena perbandingan 2/5, ini pasti 4, kemudian ini 10. Ini jumlahkan 10, anak. Perbandingannya panjangnya adalah 2/5. Ini 4, ini 10. 2/5 itu. Kemudian untuk yang titik V, AV banding VD, AV banding VD sama dengan 3/2. Kalau 3/2 itu kalau jumlah panjang rusuknya 5 ya 3 cm, 2 cm, karena ini 10 cm tinggal kalikan 2 aja. Ini 6, ini 4. Hitung jarak PV-nya berapa itu. Nah, untuk menghitung itu kita perhatikan bahwasanya PV ini dihitung dahulu, memperhatikan segitiga yang bawah ini, ABV itu sama dengan akar BV ini kan sisi miring, sehingga akar 10 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 136. Kemudian kalau udah ketemu BV-nya, maka untuk menghitung PV, pandang segitiga BPV, BPV ini siku-siku di B. Maka PV sama dengan ini sisi miring, karena tidak lurus di B, sama dengan BP kuadrat ditambah BV kuadrat. BP-nya tadi menurut perbandingan kita tahu itu adalah 6 kuadrat ditambah BV-nya udah kita hitung di atas ini tadi adalah akar 136 dikuadratkan, sehingga ketemunya akar 36 ditambah 136, kalau dijumlahkan itu akar 172. Kalau kita lihat 172 itu merupakan perkalian 4 dengan 43, 4-nya bisa keluar dari akar, sehingga 2 akar 43. Gitu untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut pada pembahasan soal yang kedua. Soal nomor 2, kita perhatikan dulu soalnya, anak-anak. Soal 2 ini ada balok ABCD, alasnya tutupnya EFGH. Nah, yang rusuknya panjangnya 7, lebarnya 4, tingginya 3.
Soal nomor 2 ini yang A, hitung panjang FC diagonal bidang sebelah kanan, kemudian hitung panjang AG diagonal ruang dari balok itu. Kemudian yang C ini diketahui titik M tengah-tengah, di tengah-tengah diagonal bidang AC, M-nya di tengah-tengah ini anak-anak. Dia nanti disuruh menghitung jarak titik HM. Oke, kita bahas yang A. Menghitung panjang AC FC ini kalau kita lihat ini pada ini kita perlu perhatikan segitiga pandang segitiga BCF itu siku-siku di B, kita terapkan Pitagoras sehingga FC sisi miring ini sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat, BC kuadrat tambah BF kuadrat. BC-nya itu 4 kuadrat ditambah kemudian BF-nya 3, 16 tambah 9 diakarkan. Akar 25 sama dengan 5 cm. Jadi panjang FC-nya anak-anak ini adalah 5 cm. Menghitung yang soal B, menghitung panjang AG. Nah, sebelum kita bisa menentukan panjangnya AG ini, kita harus tahu dulu diagonal bidang di alas ini. Nah, untuk menghitung ini, untuk panjang AC, itu kita memandang segitiga ABC yang terdekat aja. Ini siku-siku di B, sehingga AC-nya itu sama dengan akar AB sisi yang lain, itu AC-nya sisi miring, 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ketemunya 7 kuadrat itu 49, 4 kuadrat itu 16, sehingga kita temukan akar 65. AC-nya akar 65, sehingga untuk menghitung panjang diagonal ruang AG itu kita pandang segitiga ACG siku-siku di C, maka AG ini sisi miring sehingga AG akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat, akar dari akar 65 dikuadratkan tambah CG-nya tinggi 3 kuadrat dengan akar 65 ditambah 9 sama dengan akar 74 cm. Jadi AG-nya akar 74 cm. Nah, untuk membahas C, kita lihat berikut ini. Menghitung panjang HM, tadi M-nya tengah-tengah AC, diagonal bidang, kemudian HM-nya berapa. Kita lihat, sederhana bahasanya. Untuk menghitung HM, kita pandang segitiga DMH, itu siku-siku di D, jadi HM-nya adalah sisi miring. Jadi Pitagoras selalu kita gunakan Pitagorasnya. Sehingga HM sama dengan akar HD kuadrat tambah DM kuadrat. HD-nya rusuk itu rusuk tegaknya, tingginya 3 cm ditambah DM-nya itu setengah dari diagonal bidang tadi. Diagonal bidang ketemunya akar 74, berarti akar 74 bagi 2 kuadrat. Sehingga sama dengan akar 9 ditambah 74 per 4 kalau dikuadratkan. Kita samakan penyebut, akar 36 plus 7 per 4 sama dengan akar 110 per 4, 4-nya di penyebut kita keluarkan sama dengan setengah akar 110 cm. Panjang HM-nya, HM ini anak-anak itu sama dengan setengah akar 110 cm. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, ini kita perhatikan dulu, cermati dulu. Ini ada limas beraturan, alasnya berupa persegi, yang rusuknya 10 cm, kemudian sisi tegaknya 16 cm. Pada limas ini disuruh menghitung panjang diagonal alas. Ini saya ilustrasikan AC. Kemudian tinggi limas. Nah ini yang soal C-nya. Ketentuannya, jika pusat dari alas dinamai K, yang E ini anak-anak, E ini dinamai K, dan tengah-tengah TC itu L, di sini ada L, hitung panjang KL. Kita ikuti pembahasan ketiga-tiganya soal itu. Panjang diagonal alas, oleh karena rusuknya 10 cm, maka diagonalnya pastilah berapa? 10 akar 2. Di pengertian pertama yang kita dapat tadi. Nah, untuk menghitung tinggi limas, ini setelah ilustrasikan TE, ini kita memandang segitiga AET siku-siku di E. Nah, sekarang yang kita cari bukan sisi miring, karena sisi miringnya sudah tahu.
yang ini TE, sehingga perhitungannya lain, maka ET sama dengan akar dari sisi miring AT kuadrat dikurangi AE kuadrat. Semua sudah ada, sehingga akar tegak, rusuk tegaknya tadi 16 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 16 kuadrat 256 dikurang 5 akar 2 di kuadrat, dan itu ketemu di 50. Sehingga panjang daripada atau tinggi daripada limas itu adalah akar 206 cm. Nah, untuk soal C, ini saya ilustrasikan sendiri. Jika pusat dari alas dinamai K, sudah kita namai, dan tengah-tengah TC adalah L, ini sudah kita lihat, maka hitunglah KL. Nah, saya ilustrasikan, ini K, kemudian L ini tengah-tengah. Kita lihat ini K itu setengah dari AC, K tengah-tengahnya, L itu tengah-tengah dari TC. Sehingga kita bisa memandang menggunakan asas kesebangunan. Perhatikan, segitiga ACT itu sebangun dengan segitiga KCL. Ulangi, ACT sebangun dengan KCL. Sehingga kita bisa membuat perbandingannya. Ini CL banding CT sama dengan KL, alas dari ini, dibanding AT. Sehingga 8, ini kan CL-nya 8, tengah-tengahnya 8 dibanding 16 sama dengan KL dibanding 16. Maka ini nomor 16-nya kita coret, maka KL-nya langsung ketemu 8 cm. Kita menuju soal yang terakhir atau soal nomor 4. Soal nomor 4, kita perhatikan ini adalah prisma. Perhatikan pada soal ini, pada prisma yang alas prisma ini beraturan, alasnya berbagai persegi. Tutupnya juga pada alas ketika sama sisi, rusuknya 9 cm, kemudian tingginya adalah 12. Soal pertama, hitung panjang diagonal AE. Ini berikutnya. Diketahui titik H tengah-tengah EF. EF ini nanti ada H. Kemudian hitung jarak titik A ke H. Kita ikuti pembahasan yang A dulu. Menghitung panjang AE. Ini diagonal apa? AE itu diagonal bidang. Sehingga kita perhatikan segitiga ABE. Siku-siku di B. Ini mudah sekali anak-anak. Sehingga AE-nya sama dengan akar, karena ini sisi miring. AB kuadrat ditambah BE kuadrat sama dengan akar AB-nya rusuk alas dari segitiga sama kaki tadi, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat tingginya, sehingga 81 ditambah 144 sama dengan ini ketemunya 145 225, akar 225 15 cm. Lanjut ke soal menjawab soal yang B. Sekarang akan menghitung AH. Nah, ini AH tadi tengah-tengah EF. Nah, sebelum menghitung AH, ini kita melihat dulu karena AH aksennya. AH aksen ini H aksen itu adalah proyeksi dari H ke bawah ini. Kita hitung dulu AH aksennya. Pandang segitiga ABH aksen ini siku-siku di H aksen, sehingga AH aksennya ini bukan sisi miring, itu sama dengan sisi miringnya ini AB dikurangi BH, sehingga kalau kita hitung AH aksen itu sama dengan AB, AB-nya sisi miring ini rusuk, ini 9 kuadrat dikurangi BH aksen separuh atau setengah daripada BC, 9 per 2 kuadrat. 9 kuadrat 81, kemudian 9 per 2 kuadrat 81 per 4. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, ini menjadi 324 per 4 dikurangi 81 per 4 sama dengan akar 243 per 4. Ini biarkan seperti ini dulu, karena kita intinya menghitung bukan itu, tapi yang AH. Kemudian untuk menghitung AH, ini kita pandang segitiga AH aksen H, siku-siku di aksen, sehingga AH-nya adalah sisi miring. AH sama dengan
Ini AH aksen tadi, tak perlu dari sini. Akar 243/4 dikuadratkan, ditambah 144 asalnya dari tinggi daripada prisma ini. 12 kuadrat 144. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, jadi sama dengan akar 243 ditambah ini 144 kalikan 4 576/4, sehingga ketemu akar 819/4. Nah, kalau kita keluarkan dari akar, ini 4-nya menjadi 2, jadi setengah tadi nanti perduaan, kemudian 819 itu perkalian dari 9 kali 91, 9 keluar dari akar 3, 3/2 akar 91 cm. Itu anak-anak, sudah selesai kita laksanakan pembahasan. Jadi saya mengucapkan selamat belajar, salam sehat selalu. Ditunggu kuisnya sehingga nanti Anda dapat mengerjakan kuis dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.